disunat dan tidak disunat rasanya itu beda atau sama? Dan lebih enak yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana rasanya perbedaan antara pisang yang disunat dengan yang tidak disunat saat bercocok tanam? Aku ingat sahabatku, pertama kali berbicara dengan teman dekat saya itu tentang sunat. Kebetulan teman saya itu non-muslim, jadi dia suaminya itu tidak disunat. Dia itu berbagi pengalamannya yang sangat berbeda dengan saya, sahabatku, tentunya, karena dia punya suami yang tidak disunat. Sedangkan suami saya itu ya pastinya disunat ya, karena muslim. Percakapan itu, sahabatku, membuat saya itu penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya perbedaan ini dapat memengaruhi hubungan suami istri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa Anda semuanya menjelajahi berbagai sudut pandang dan pengalaman pribadi ya tentang topik ini, sahabatku. Jadi ini adalah pengalaman kami masing-masing. Jadi sahabatku, pastikan Anda tetap menonton hingga akhir video untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Tentunya sahabatku dengan niatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Sunat atau dalam istilah medis itu disebut sebagai sirkumsisi adalah prosedur medis yang melibatkan pengangkatan kulup ya, ujung itu yang menutupi kepala pisang, sahabatku. Praktik ini, sahabatku, telah dilakukan selama ribuan tahun dan memiliki akar budaya serta akar keagamaan di banyak masyarakat. Kalau di keyakinan kita sebagai muslim, itu pertama kali disunat atau bahkan diwajibkan disunat itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di sini disunat ketika beliau itu berusia 80 tahun, sahabatku. Jadi Nabi Ibrahim di sini baru menerima syariat khitan dari Allah, yaitu ketika berusia 80 tahun. Ini berdasarkan penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga di situ disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu dikhitan pada saat usia 80 tahun. Nah, hadis ini menjadi sumber utama mengenai usia Nabi Ibrahim saat menerima perintah khitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sahabatku, ketika sesuatu itu telah disyariatkan, itu demi kebaikan kita sebenarnya. Karena banyak penelitian medis itu menyebutkan pisang yang tidak disunat dengan pisang yang dikhitan itu, sahabatku, memiliki tingkat kesehatan yang sangat berbeda. Posisi yang dikhitan itu lebih bersih, lebih terjaga dari bakteri, dan lebih terjaga dari bermacam jenis penyakit. Berbeda dengan saat tidak dikhitan, karena najis itu bisa melekat, kotoran bisa melekat, dan semacamnya.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain tentang hal itu semua, ada juga pria yang memilih untuk tidak dikhitan. Salah satunya yaitu yang non-muslim. Padahal sebenarnya di agama mereka, terutama Kristen, itu ada perintah untuk dikhitan. Tapi para umatnya itu memilih untuk tidak dikhitan, sahabatku. Nah, ini ada pria yang memilih untuk tidak dikhitan, mempertahankan anatomi asli mereka. Jadi mereka itu tidak mau anggota tubuhnya itu ada yang hilang, seperti itu ya. Pisang yang disunat itu atau tidak disunat itu memiliki perbedaan anatomi yang jelas, sahabatku. Pada pisang yang dikhitan, kepalanya itu selalu terekspos ya, selalu ada di luar karena tutupnya itu dibuang. Sementara yang belum dikhitan itu kepalanya biasanya tertutup oleh kulit kulup yang dapat ditarik, jadi bisa ditarik ke belakang ya. Biasanya itu anak kecil yang masih belum dikhitan itu kadang memainkan itu, ditarik ke belakang itu. Perbedaan ini dapat mempengaruhi sensasi dan kenyamanan selama aktivitas bercocok tanam, sahabatku. Yang jelas itu pasti lebih nikmat yang dikhitan. Kenapa? Kalau kita makan pisang itu lebih enak yang ada kulitnya atau tidak ada? Nah, seperti itu ya penjelasannya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa khitan ini dapat mempengaruhi sensasi seksual. Beberapa pria yang dikhitan itu melaporkan bahwa kepala mereka itu sering menjadi kurang sensitif karena terus-menerus terekspos. Nah, ketika sudah sering terekspos dan kurang sensitif, nah maka otomatis dia itu akan lebih kuat, sahabatku. Sementara orang yang tidak dikhitan itu cenderung lebih sensitif. Ya, cenderung lebih sensitif dan itu menyebabkan lebih cepat keluar. Seperti itu, sahabatku. Nah, ini seringkali memiliki sensasi yang lebih intens karena kepala pisang mereka itu terlindungi oleh kulup. Namun sahabatku, persepsi tentang sensasi ini sangat subjektif ya, dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam, nah di sini saya itu bertanya ke beberapa teman pria yang dikhitan dan tidak dikhitan. Mereka itu berbagi pengalaman pribadi mereka tentang bagaimana perbedaan ini mempengaruhi kehidupan hubungan rumah tangga mereka. Ada yang merasa bahwa dikhitan itu membuat mereka itu lebih nyaman dan mudah menjaga kebersihannya, memang itu tujuannya. Sementara yang lain yang tidak dikhitan itu merasa bahwa ketidakdikhitan mereka itu memberikan sensasi yang lebih alami. Ya, tentunya itu masing-masing perspektif. Tapi kalau menurut saya pribadi, yang lebih menyukai kebersihan ya, karena biasanya perempuan itu ya kan dimakan dengan mulut, itu dimasukkan mulut. Nah, itu saya agak risih kalau semisal bagian itu ada yang kotor, sahabatku. Nah, selain pengalaman pria, ini penting juga mempertimbangkan pandangan pasangan mereka, yaitu istrinya. Nah, itu saya juga melakukan riset. Beberapa pasangan itu merasa bahwa sunat atau khitan itu meningkatkan kebersihan dan mengurangi resiko infeksi. Jadi tidak hanya bagi si pria, tapi dapat mengurangi penyakit bagi si wanita karena tidak terkontaminasi, sahabatku. Namun ada juga yang merasa bahwa tidak dikhitan itu memberikan pengalaman yang lebih alami dan memuaskan, katanya. Tapi kalau lebih sensitif biasanya itu lebih mudah untuk keluar, sahabatku. Nah, saya sendiri jujur ya, belum pernah merasakan sensasi yang tidak dikhitan. Ya, karena suami saya itu satu-satunya. Tapi menurut pengalaman dari teman-teman saya, sensasinya itu ya hampir sama. Tapi
dia itu agak sedikit risih lah karena rawan kotor itu ya. Di dalam kulit itu biasanya banyak kotorannya sahabatku, putih-putih itu biasanya. Sensasinya itu hampir sama, tapi ya itulah kebersihannya saja. Dan kekuatannya, durasinya itu juga pasti sangat mempengaruhi. Saat memainkan dengan mulut itu pasti risih. Ya, bisa dipahami ya sahabatku karena kotor ya. Berikut ini adalah beberapa aspek tentang perbedaan pisang yang dihitan dan tidak dihitan. Yang pertama jelas masalah sensitivitas. Salah satu perbedaan utama antara pisang yang dihitan dan pisang yang tidak dihitan adalah tingkat sensitivitasnya. Kulit kuluk itu mengandung banyak ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Menurut sebuah penelitian sahabatku, pria yang tidak dihitan itu melaporkan memiliki sensitivitas yang lebih tinggi di daerah kepala mereka sahabatku dibandingkan dengan mereka yang dihitan. Namun sensitivitas ini tidak selalu berhubungan langsung dengan kepuasan. Biasanya kalau lebih lebih sensitif, sekali lagi biasanya lebih mudah keluar emisi laki-lakinya. Yang kedua, kulit hitam ini juga berfungsi sebagai pelindung alami dan membantu menjaga kelembapan di sekitar kepala. Nah, jadi itu biasanya kalau tidak dihitan kepalanya itu rawan basah ya, dan biasanya akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Namun ketika dia hitam itu akan menjadi lebih kering dan lebih greget, dia lebih berasa seperti itu sahabatku ya. Bahkan bisa memerlukan pelumasan tambahan ya selama aktivitas itu. Pengalaman di sini adalah sesuatu yang sangat individual dan dipengaruhi oleh banyak faktor sahabatku. Oleh karena itu, baik pria yang dihitan maupun pria yang tidak dihitan itu dapat memiliki kehidupan mereka masing-masing, tergantung pada bagaimana mereka memahami dan merespon tubuh mereka sendiri serta kebutuhan dan referensi pasangan mereka. Jadi sahabatku, lebih enak yang dihitan ya. Saya sendiri itu sudah membayangkan saja kalau tidak dihitan, kalau ditaruh di mulut, waduh risihnya minta ampun ya. Gak bisa dibayangkan. Maka dari itu bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Alhamdulillah. Demikian sahabatku, semoga ini membawa barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.